Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Saya Hadi Stekno, Ketua Umum PBPGN, asli dari Boyolali, dan kami bawa Pak Denny Subhani dari Banten, kemudian Ibu Dewi dari Jakarta, Ibu Nining Hasanah dari Cianjur, semua anggota kami yang mewakili dari PBPGN yang bisa hadir pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa betul kami sudah sering berkomunikasi, baik itu melalui medsos maupun juga hadir di ruang ini. Mungkin kita tidak bisa hitung dari 2018 sampai hari ini, sudah berapa kali kami datang dengan agenda yang insya Allah dari awal sampai hari ini tidak ada perubahan. Jadi agenda kami dari awal sampai hari ini, ketika kami dibentuk 2018 tanggal 4 Februari di Banjarnegara dengan visi misi yang tetap, dan dalam penyampaian insya Allah tidak ada perubahan. Agenda utama tetap tidak ada perubahan sampai kapanpun, sampai ini berhasil. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama, terkait dengan tindak lanjut audien PGN dengan Komisi 8 pada tanggal 31 Januari 2022 terkait penyelesaian masalah impasing dan kuota P3K. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Ibu Ketua terkait beberapa hal keputusan pada tanggal 31 Januari 2022. Hanya saja ini perlu kami tanyakan bahasane ini anak nagih kepada orang tua. Ada beberapa keputusan yang disampaikan pada tanggal 31 Januari 2022, di antaranya Komisi 8 DPR RI telah menyetujui anggaran sebesar 1,7 triliun yang bersumber dari Babun tahun 2022 untuk membayar guru di lingkungan Kementerian Agama, khususnya untuk kaitan dengan sertifikasi impasing. Nah, ini dana ini apakah sudah di ACC oleh Menkyu atau belum, ini kami belum tahu persis. Karena sampai sekarang kami juga belum tahu, dan ketika kami kemarin ketanyakan kepada Pak Direktur, ini juga belum tahu persis. Karena ini sangat diharapkan. Ini yang pertama. Yang kedua, Komisi 8 DPR RI akan mengadakan raker gabungan dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan dalam Ceko Dirjen Keanggaran, Kemenpan RB, dan Kepala Bappenas maupun BPK membahas satu, terkait dengan kuota P3K untuk guru madrasah. Yang kedua, pembayaran TPG dan impasing terutang di lingkungan Kementerian Agama. Dan waktu itu sempat dijanjikan kalau nanti rapat gabungan itu betul-betul terlaksana, maka PGN ini akan diundang walaupun hanya duduk di balkon. Ini kami yang sangat-sangat harapkan. Nah, ini apakah sudah dilaksanakan atau belum? Kalau dilaksanakan, kok kami tidak diinformasikan. Tapi kalau belum, ya mohon untuk segera diadakan karena sudah hampir tutup tahun 2022. Yang ketiga, Komisi 8 DPR RI akan mendesak Kementerian Agama untuk merevisi berbagai kebijakan yang tidak menguntungkan guru madrasah. Dan ini kami mohon, desakannya apakah sudah dilaksanakan atau belum, dan apa yang menjadikan dampak dari desakan itu. Yang terakhir, dalam FGD yang akan dilakukan oleh Komisi 8, alhamdulillah ini sudah dilaksanakan, kalau tidak salah 2 hari dilaksanakan. Nah, kami ingin hasil dari FGD itu yang dilaksanakan Komisi 8 dan Ditjen Pendis, ini apa hasilnya, dan kami mohon untuk dikasih informasi. Ini yang terkait dengan tagihan kami, karena ini sudah di bulan November. Sedangkan ini hasil kesimpulan masa sidang ketiga tahun 2021-2022 tanggal 31 Januari 2022.
Kemudian yang kedua, usulan yang ini juga sering kami sampaikan terkait dengan permohonan pembayaran impasing sesuai dengan masa kerja. Mohon maaf Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa ini kami sampaikan? Karena ada beberapa hal yang menjadi seolah-olah ketimpangan antara pembayaran impasing di Kementerian Agama dengan Kemendikbud. Kalau Kemendikbud sekali mereka dapat impasing, maka mereka langsung dibayarkan sesuai dengan masa kerja dan golongan. Tetapi di Kemenak sejak 2011 dan pembayarannya itu mengacu pada PMA 43 2014 yang dibayarkan per Januari 2015 itu belum dibayarkan sesuai dengan masa kerja, hanya sesuai dengan golongan. Kenapa ini terjadi? Ternyata ketika kami telusuri adalah terbenturnya di Juknis TPG yang dikeluarkan hampir setiap tahun. Di Juknis TPG di bab 2 item B2 yang berbunyi guru dan kepala madrasah bukan PNS yang sudah disetarakan dalam kurung impasing diberikan tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok per bulan sesuai dengan SK impasing tanpa memperhitungkan masa kerja yang bersangkutan. Inilah yang menjadi kendala dan Kemenak membayarkannya karena ada kata-kata tanpa memperhitungkan masa kerja yang bersangkutan, sehingga secara otomatis apapun golongannya dari 3A, 3B, 3C, 3D sampai 4A, maka mereka dianggap 0 tahun semuanya. Padahal masa kerja mereka itu berbeda. Contoh saya sendiri. Saya dalam SK impasing 2011, golongan 3C, masa kerja 13 tahun. Maka akan sama bayarannya 3C yang 1 tahun. Karena semua dianggap 0 tahun. Dan saya dibayar 2,8. Karena dianggap semua 0 tahun. Ini karena mengacu pada Juknis TPG yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini ada Dirjen Pendis, muncul kata-kata tanpa memperhitungkan masa kerja. Padahal kalau ditengok dalam PMA maupun PP 41, kami bacakan PP 41 bab 2 tentang tunjangan profesi pasal 5, di sana disebutkan tunjangan profesi bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil. Artinya masa kerja diakui. Ini PP 41 tahun 2009. Kemudian mengacu pada PMA 43. Bab 3, besar tunjangan profesi guru bukan PNS. Di sana disebutkan pasal 6 item 1, tunjangan profesi bagi guru bukan PNS yang telah memiliki jabatan fungsional diberikan setara dengan gaji pokok PNS pada pangkat, golongan, jabatan, dan kualifikasi akademik yang sama sesuai dengan penetapan impasing jabatan fungsional guru yang bersangkutan. Kalau mengacu pada SK impasing, di dalam SK impasing itu muncul data secara rinci, nama komplit, NPTK komplit, bahkan di sana disebutkan jabatan, golongan, masa kerja, angka kredit pun disebutkan. Tetapi kenapa dalam pembayaran SK impasing ini tidak diakui dalam masa kerjanya?
Ini yang kami pertanyakan, kenapa juknisnya masih seperti itu terus? Apa kendalanya? Maka kami mohon pada Panja pada hari ini agar juknis ini direvisi, dihilangkan kata-kata tanpa memperhitungkan masa kerja. Agar juknis ini mengacu pada PP 41 dan juga PMA 43. Sehingga kami tidak ada ketimpangan antara yang di Dignas maupun di Kemenak. Ini terkait dengan masa kerja impasing. Dan ini sering kami sampaikan dan berulang kali, baik kepada Kementerian Agama melalui Direktur GTK maupun juga di Komisi 8, baik itu secara personal maupun secara lembaga. Sehingga kami anggota juga kami sampaikan, setiap ketemu dewan apapun, maka tolong sampaikan hal ini kepada mereka, agar mereka juga menyampaikan kepada fraksi masing-masing. Ini yang terkait dengan masa kerja impasing. Kemudian, yang berikutnya terkait dengan kuota P3K. Kuota P3K saat ini Kemenak mendapatkan kuota 49.645 secara keseluruhan. Tetapi untuk khusus guru, ini ada 24.848. Dan mekanismenya, ini sedang kami tunggu. Apakah mekanismenya nanti melibatkan guru swasta atau hanya yang di Satker Negeri? Karena kami yang di guru yang di yayasan, di bawah yayasan, juga kepingin ikut berkompetisi dengan mereka-mereka yang ada di Satker Negeri. Dan kemarin, bulan lalu kami sempat konsultasi dan komunikasi dengan Kemenak, bahwa nanti mekanismenya akan muncul kata-kata bahwa nanti siapapun yang ada di simpatika boleh mendaftarkan. Ini yang kami tunggu. Karena mohon maaf, tim Menpan RB, mohon maaf, termasuk kemarin edaran nomor 20 tahun 2022, simpatika tidak disinggung sama sekali. Yang disinggung adalah dapodik. Artinya seolah-olah Kemenak tidak diakui. Padahal Kemenak juga punya pendidikan dan diakui oleh negara. Tetapi kenapa dalam Menpan RB tidak disinggung terkait dengan simpatika? Adanya hanya di dapodik. Artinya seolah-olah Kemenak tidak dilibatkan sama sekali. Mohon hal ini agar simpatika, aplikasinya, linknya, miliknya Kemenak juga dimasukkan dalam peraturan yang ada di Menpan RB. Dan kami berharap agar kuota P3K di Kemenak yang sudah diusulkan, ini perlu kami sampaikan, Direktur GTK mengusulkan 192.000. Dengan beberapa perincian, di antara kurang lebih 54.000 untuk Satker Negeri dan 138.000 untuk swasta. Dan ini informasi yang kami terima adalah untuk 3 tahun ke depan sampai 2024. Kami mohon Bapak Ibu Panja agar mengawal hal ini dan mendorong agar Menpan RB betul-betul meng-ACC usulan ini, sehingga kami, guru-guru impasing, guru-guru sertifikasi, bisa masuk di dalamnya. Kalau ini betul-betul terrealisasi 192.000, maka kami, guru impasing secara nasional, per Juli 2018, informasi yang kami terima, itu 125.000. Per Juli 2018. Kalau sampai sekarang sudah banyak yang berkurang. Karena sudah ada yang P3K, ada yang kontraknya habis, ada yang habis karena usia, dan lain sebagainya. Saya yakin itu berkurang.
Kalau ini betul, kuota ini bisa terrealisasi, maka kami mohon ada prioritas. Sebagaimana yang kami usulkan ketika 6 Juli 2018. Dan waktu itu sudah di-ACC dan diiyakan oleh Direktur GTK, waktu itu beliau Pak Suyitno. Dan ini kami tinggal nagih janji saja. Ini yang kaitan dengan kuota P3K. Sehingga harapan kami, agar kami guru yang di swasta, ini bisa ikut berkompetisi. Walaupun saya menyadari, karena P3K itu pun mengacunya pada PP 49. Yang mana yang punya hak kuota itu Satker Negeri. Bukan berarti yang swasta dikesampingkan, tetap harus ikut bersaing. Sebagaimana di Dinas. Di Dinas sama. Di Dinas yang punya kuota ada di Satker Negeri. Tapi guru-guru yang di swasta, mereka bisa berkompetisi. Harapan kami seperti itu. Dan yang terus berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan SK Impasing baru yang sudah lama dijanjikan. Tadi juga disampaikan awal tahun 2020, kami juga ingat ketika itu RDP dan waktu itu Direktur GTK-nya masih Pak Suyitno, kemudian Dirjen Pedisnya waktu itu PLT Pak Komarudin. Di ruang ini kami masih ingat bahwa waktu itu akan di SK-kan Impasing dan dana sudah disiapkan. Namun karena kendala pandemi akhirnya itu pending semuanya. Harapan kami sekarang ini kurang lebih 102.8038 ini akan di SK-kan Impasing secara otomatis melalui sistem Simpatika. Harapan kami ini agar segera diselesaikan. Di samping tadi terkait dengan masa kerja dan sebagainya. Ini Bapak Ibu yang kami sampaikan, yang pokok. Dan ini 3 hal ini dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Walaupun ada tambahan terkait terhutang. Karena di Jawa Timur ini terhutang masih membekak. Terhutang. Walaupun sekarang ini sudah mulai diproses. Sehingga kalau kaitan terhutang ini tidak kami singgung banyak karena sudah diproses. Semoga prosesnya segera dan mereka-mereka yang di Jawa Timur ini bisa segera untuk mendapatkan pembayaran berhutang. Ini Bapak Ibu, jadi 3 hal pokok. Pertama terkait dengan masa kerja Impasing, mohon untuk Juknis TPG didorong oleh dari Panja agar ini khususnya kata-kata tanpa memberitahukan masa kerja ini dihilangkan, sehingga kami legowo dan sangat menerima. Tapi kalau ini masih terus-menerus, maka walam apa yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman kami juga tidak tahu. Kemudian kedua kaitan dengan kuota P3K, agar juga didorong agar kuota P3K ini betul-betul direalisasikan sesuai dengan usulan awal. Yang ketiga terkait dengan peng-SK-kan Impasing baru. Ini yang kami sampaikan Bapak Ibu. Apa yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.